Selamat datang di channel Gantanganku. Burung cinta masuk dalam salah satu jenis spesies genus Agarponis. Di Indonesia, burung ini lebih dikenal dengan nama lovebird. Julukan lovebird dilihat dari kelakuan yang dilakukan oleh burung yang berjodoh dengan menunjukkan tingkah laku yang saling menyayangi. Dan sifat pasangan lovebird di alam bebas adalah monogami. Bagi kamu yang tertarik untuk memulai ternak lovebird, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara ternak lovebird koloni yang benar dan cepat bertelur. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya sebagai bentuk dukunganmu di channel ini. Satu, menyiapkan kandang lovebird. Sebelum kamu memulai ternak lovebird, akan lebih baik jika kamu harus menyiapkan kandang terlebih dahulu. Untuk ternak lovebird lebih dari satu atau koloni, kamu bisa menyiapkan kandang berukuran panjang yang kemudian dipasang sekat-sekat. Dan hal yang perlu kamu perhatikan dalam membuat kandang lovebird adalah kandang harus memiliki tempat makan dan tempat bermain untuk lovebird kamu. Hal ini dilakukan agar burung nyaman tinggal di dalam kandang dan menghindarkan burung dari resiko stres. Dua, menyiapkan glodok atau tempat bertelur. Selain menyiapkan kandang sebagai tempat tinggal lovebird, siapkan pula tempat khusus untuk bertelur lovebird kamu. Tempat induk bertelur atau disebut juga dengan istilah glodok ini bisa dibuat dari papan kayu yang keras dengan ukuran 20 x 20 x 25 cm. Jangan lupa sediakan pula serat kayu dan dedaunan di dalam kotak glodok tersebut untuk sarang burung yang akan dibuat sendiri oleh induknya. Tiga, memilih indukan lovebird berkualitas. Langkah yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah memilih indukan lovebird yang berkualitas. Sebelumnya, lebih baik kamu tentukan terlebih dahulu jenis lovebird seperti apa yang akan diternakkan. Apakah burung dengan kicauan yang bagus atau burung dengan bulu yang menarik? Sebagai referensi, kamu bisa lihat video 5 burung lovebird tercantik di video sebelumnya ya. Setelah kamu tentukan jenis lovebird yang kamu ternak, kamu harus pilih jenis burung tersebut dengan kondisi yang sehat. Hal ini karena induk yang sehat dan berkualitas juga akan menentukan turunan atau anak yang berkualitas pula. Hal lain yang perlu kamu perhatikan adalah pilihlah lovebird jantan dengan usia yang lebih tua dibandingkan lovebird betina. Karena hal ini akan membantu proses pengawinan kedua lovebird tersebut. Dan di mana lovebird jantan yang usianya lebih tua akan lebih mudah mendominasi lovebird betina. Dengan begitu, potensi saat proses pembuahan pun akan lebih tinggi. Empat, menunggu lovebird siap kawin. Setelah memilih induk dengan kualitas yang baik, selanjutnya kamu harus menunggu lovebird hingga siap kawin. Ini adalah hal penting yang harus kamu perhatikan, karena jika kamu memaksa induk lovebird untuk segera kawin, maka bisa mengakibatkan kondisi induk menjadi stres. Umumnya, induk betina akan siap kawin setelah berumur 1 tahun.
Sedangkan lovebird jantan yang telah dipilih lebih tua daripada betinanya tentu juga sudah memasuki masa siap kawin. 5. Memberikan makanan yang baik. Memberikan asupan yang baik dan bergizi kepada indukan lovebird yang akan bertelur juga menjadi faktor penting yang perlu kamu perhatikan. Asupan gizi induk yang terjaga dengan baik akan bisa menghasilkan lovebird yang cepat bertelur dan menghasilkan kualitas anak lovebird yang baik pula. Contoh jenis makanan lovebird yang baik dengan gizi tinggi seperti sawi, jagung muda, biji kenari, tauge, kangkung, kuaci, dan lain sebagainya. Dengan begitu, indukan akan mempunyai peluang lebih besar untuk menghasilkan telur yang berkualitas. Mengetahui jenis kelamin lovebird. Sebelum kamu lakukan proses mengawinkan lovebird, kamu harus mengenal jenis kelamin dari setiap induk yang telah kamu miliki. Tidak jarang peternak gagal dalam melakukan perkembangbiakan karena menempatkan sepasang burung yang sejenis. Karena pada umumnya mereka tidak tahu apakah pasangan lovebird yang akan dikawinkan adalah sepasang lovebird jantan dan betina. Walaupun terdengar sepele, namun hal ini penting dan tidak boleh kamu lewatkan agar terhindar dari kesalahan. 7. Mengawinkan lovebird. Mengetahui dan memastikan jenis kelamin dari sepasang lovebird yang akan kamu kawinkan, langkah selanjutnya adalah proses mengawinkan lovebird tersebut. Proses ini dilakukan dengan mudah, yaitu hanya memasukkan sepasang lovebird ke dalam satu kandang. Kemudian, tunggu beberapa hari setelahnya. Lalu lakukan cek pada induk apakah sudah bertelur atau belum. Umumnya, tidak lama setelah proses kawin, induk akan langsung bertelur yang biasanya berjumlah 3 butir. 8. Antisipasi jika indukan tidak mau mengerami telur. Setelah indukan melalui masa kawin dan telah bertelur, maka tahap selanjutnya adalah proses pengeraman. Tapi, tidak jarang beberapa indukan tidak mau mengerami telurnya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir ya, karena terdapat cara untuk membuat sang induk mau mengerami telurnya, yaitu dengan cara mendekatkan sarang telur tersebut di dekat induk yang sedang atau sudah mengerami telurnya. Biasanya, suara induk lovebird yang sudah mengerami telur akan memancing induk baru untuk mau melakukan aktivitas pengeraman. Sembilan, pemisahan lovebird jantan dan betina saat proses pengeraman. Selama proses pengeraman telur, pastikan indukan lovebird tetap merasa nyaman agar indukan dapat mengerami telur dengan maksimal. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar telur dapat terjaga dan menetas dengan baik. Kamu bisa memisahkan lovebird jantan dari kandang induk yang sedang melakukan proses pengeraman. Dan kamu bisa memindahkan lovebird jantan dan memasangkannya dengan lovebird betina lain untuk melakukan proses pengawinan selanjutnya, sehingga ternak dapat dilakukan dengan cepat dan hasil yang banyak. 10. Memberikan makanan yang bergizi selama proses pengeraman telur.
Selama proses pengeraman telur, kamu harus memberikan asupan makanan untuk lovebird indukan seperti halnya saat mempersiapkan lovebird memasuki proses kawin. Makanan yang bisa diberikan seperti pelet ayam yang dicampur dengan bubur bayi. Dengan makanan ini, asupan gizi indukan kamu akan tetap terjaga. Itulah tadi langkah demi langkah cara ternak lovebird koloni yang benar dan cepat bertelur. Jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat buat kamu, klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih.